Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Albab dengan NIM akhir 021. Pada kali ini saya akan membuat video UAS Fisika Komputasi 2 pada soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini yaitu kita disuruh berdiskusi dengan ChatGPT untuk mencari teori gelombang dan soal gelombang diselesaikan menggunakan oktav. Pertama-tama saya akan bertanya bagaimana penjelasan gelombang secara fisis. Gelombang secara fisis. Nah, di mana gelombang sendiri dapat didefinisikan sebagai perlambatan energi melalui ruang medium tanpa adanya perpindahan suatu materi. Nah, ini juga ada gelombang merupakan gangguan atau perubahan periodik yang merambat melalui medium tanpa memindahkan materi secara keseluruhan. Di mana dalam perambatannya gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang mekanik dalam perambatannya memerlukan medium seperti gelombang suara atau gelombang air. Dan untuk gelombang elektromagnetik ini dalam perambatannya tidak memerlukan medium sama sekali seperti gelombang cahaya dan gelombang radio. Dan juga dari gelombang ini memiliki sifat-sifat khusus, yaitu ada amplitudo, di mana amplitudo merupakan tinggi maksimum gelombang dari posisi timbangnya. Kemudian ada panjang gelombang jarak antara dua puncak atau dua lembah berturut-turut. Dan juga ada frekuensi, jumlah gelombang yang melewati satu titik dalam satu detik, dan juga ada periode waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang melewati satu titik, di mana juga ada kecepatan gelombang yang memiliki hubungan dengan frekuensi dan panjang gelombang, di mana kecepatan gelombang sendiri dirumuskan sebagai V sama dengan frekuensi dikali lambda atau panjang gelombang. Nah, kemudian dalam arah perambatan gelombang, itu ada gelombang mekanik dan elektromagnetik yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada proses interferensi dan resonansi, di mana interferensi ini pertemuan dua gelombang yang dapat menghasilkan penguatan atau pelemahan efek gelombang. Dan juga ada resonansi merupakan peningkatan amplitude gelombang akibat getaran pada frekuensi yang sama. Nah, berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal, yaitu bergerak tegak lurus ke arah perambatan gelombang, sedangkan gelombang longitudinal bergerak searah dengan arah perambatan gelombang. Dan juga ada hukum-hukum yang dalam menyelesaikan gelombang, ada hukum Hooke, yaitu menggambarkan hubungan antara gaya restoratif pada suatu medium elastis dan perubahan bentuknya akibat gangguan. Kemudian jelaskan secara analitik dan numerik. Nah, di mana dalam penyelesaian gelombang ada dua metode, yaitu metode analitik dan numerik. Sedangkan untuk metode analitik ini dalam pendekatannya menggunakan pendekatan matematis untuk mencari nilai solusi eksak, yaitu dengan melibatkan penyelesaian diferensial untuk mendapatkan fungsi gelombang. Nah, untuk metode numerik ini yaitu melibatkan metode komputasional untuk mensimulasikan serangan gelombang. Nah, teman-teman metode numerik ini melibatkan pembagian domain waktu dan ruang menjadi titik grid. Nah, contohnya ada metode finite difference atau metode beta hingga, yaitu metode beta hingga yang dapat diaproksimasi untuk menggunakan beta hingga kedua untuk turunan kedua terhadap waktu dan ruang. Nah, bersama gelombang diferensial yang akan segera menggunakan metode beta hingga menjadi sistem persamaan aljabar yang dapat dikerjakan secara iteratif. Nah, kemudian juga metode finite element method atau metode elemen hingga yang juga digunakan untuk memodelkan gelombang dalam struktur kompleks dengan memecah domain menjadi elemen-elemen kecil dan kemudian dimodelkan gelombang di setiap elemen. Nah, untuk kelebihan dan keterbatasan ada masing-masing. Untuk analitik ini memberikan solusi ekstrak yang dapat dipahami secara mendalam. Nah, namun dari tersebut ada keterbatasan di mana analitik ini hanya berlaku untuk kasus sederhana dan sulit untuk memecahkan pada kasus yang kompleks. Nah, untuk numerik sendiri itu dapat digunakan untuk masalah yang lebih kompleks yang tidak dapat dibicarakan secara analitik. Namun, dari keterbatasan kelebihan tersebut ada keterbatasannya, itu bergantung pada keakuratan dan kestabilan metode yang digunakan. Nah, kemudian saya juga ingat metode numerik lainnya, yaitu metode implisit. Sebenarnya ada metode implisit dan metode eksplisit. Nah, di mana metode implisit ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu dengan metode implisit ini solusi pada
waktu selanjutnya dihitung dengan melibatkan nilai variabel pada waktu sebelumnya dan waktu saat ini, di mana ada saat ini yaitu nilai n dan ada waktu yang akan datang. Dengan menggabungkan informasi dari waktu sebelumnya dan waktu sekarang dalam satu sistem persamaan dibicarakan secara implisit. Nah, di mana ada keuntungan metode implisit ini, ada stabilitas, konvergensi, dan fleksibilitas, dan juga ada keterbatasannya. Nah, ditambahkan nilai sebagai berikut metode implisit dan persamaan gelombangnya dengan menggunakan metode Craig-Nicholson. Dan dari sistem persamaan linear akan dijelaskan apa diselesaikan menggunakan metode eliminasi chaos. Kemudian juga ada penerapan metode beda hingga dan sistem persamaan linear sebagai penyelesaian metode implisit. Nah, untuk metode implisit ini dalam penyelesaiannya melibatkan penerapan metode beda hingga untuk menyusun sistem persamaan linear yang kemudian dapat dibicarakan mendapat solusi numeriknya. Dengan metode beda hingga ini dari persamaan tersebut dengan menggunakan metode beda hingga, kedua untuk mendiskripsiasi persamaan tersebut yaitu T ini sebagai diubah ke sebagai langkah waktu dan X sebagai langkah posisi. Kita berikan nilai sebagai berikut. Nah, dari hasil berikut kita dapat menyusun persamaan di atas dalam bentuk sistem persamaan linear yaitu AYI J+1 dengan BYJ, di mana AYI J+1 ini merupakan komponen dari YI J+1. Nah, untuk nilai jari yaitu YI J+1 ini dan nilai A ini dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi nilai inverse dan dapat diselesaikan menggunakan metode iteratif, eliminasi Gauss, dan Gauss-Seidel lainnya. Nah, berikan satu persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombang yang diberikan merupakan persamaan gelombang satu dimensi, yaitu persamaan ini menggambarkan perlambatan gelombang pada tali atau medium serupa, di mana dengan bentuk 2 kuadrat Y per 2 T kuadrat per J kuadrat 2 kuadrat E per 2 X kuadrat, di mana ini merupakan turunan kedua Y terhadap waktu dan ini turunan kedua Y terhadap posisi. Nah, dari persamaan tersebut merupakan representasi dari bentuk persamaan gelombang mekanik pada tali dengan bentuk Y X, X sama dengan A sin KX N omega T plus C. Apakah benar? Nah, persamaan gelombang umumnya yaitu persamaan gelombang satu dimensi, yaitu perlambatan gelombang pada tali. Disebut juga sebagai persamaan ini X, T A sin KX min omega T plus C, di mana YXT ini sebagai fungsi perpindahan tali pada posisi X dan pada langkah waktu T. Nah, kemudian ubah persamaan tersebut dengan metode numerik implisit terus kita bahas. Mana metode numerik implisit ini yang metode tadi. Nah, ini dari persamaan ini kita diskriptasi ini mendapatkan nilai sistem persamaan ini, kemudian diubah dalam bentuk sistem ini. Nah, persamaan ini tadi diubah ke persamaan geometri satu dimensi, kemudian kita terapkan metode beda hingga kedua dengan mendapatkan nilai solusi ini sebagai berikut, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan gelombang awalnya. Nah, kemudian dari nilai ini kita disuruh nilai YI J+1 ini. Nah, dari persamaan ini dari sistem persamaan linear di atas apakah bisa dibentuk dengan ini saya persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan ini.
dengan bentuk dari persamaan itu bisa diubah ke dalam bentuk bentar AYIJ+1 sama dengan BYJ, di mana AYIJ+1 ini vektor kolom solusi dan BYJ vektor kolom solusi pada waktu J. Nah, di mana nilai yang dicari YIJ+1 ini dan nilai A ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi inverse. Nah, kemudian berikan satu soal gelombang yang sudah kita diskusikan. Nah, di mana soal gelombang ini merupakan pasang tali dikaitkan dengan panjang L dikaitkan pada salah satu ujungnya dengan bebas pada ujungnya. Pada awalnya tali disebut dikatakan sehingga membentuk gelombang. Nah, persamaan gelombang yang digunakan yaitu persamaan gelombang tali dengan kondisi awal tersebut. Nah, kita melibatkan tali dengan unsur dikaitkan. Nah, kemudian berikan jawabannya. Kita disuruh mencari nilai solusi numerik dari persamaan gelombang tersebut dalam bentuk program oktav. Nah, kita coba copy, kita masuk ke dalam oktav, kita save. Alpha. Oh, tidak bisa. Benar. Nomor 2. Oh, tidak bisa. Benar. Save. Nomor 2. Nah, kita coba copy. Apakah ada nih? Nah, dimana nilai yang jadi merupakan nilai ini dari sistem persamaan linear. Sebentar. Nah, nilai tersebut ini merupakan distribusi amplitudo atau halnya perubahan amplitudo pada langkah waktu dan langkah posisi ini. Nah, didapatkan, kita coba kembali. Nah, didapatkan nilai ini. Nah, nilai ini merupakan nilai solusi numeriknya, yaitu pada YIJ+1 ini pada waktu N+1 merupakan nilai dari bentuk gambar ini, nilai perubahan amplitudo atau distribusi amplitudo pada langkah waktu tertentu dan posisi masing-masing. Nah, didapatkan sebagai bentuk gambar berikut. Nah, didapatkan berikut sampai nah ini ada juga 9,9, dimana nilai ini sebagai berikut. Nah, dapat disimpulkan nilai YIJ+1 ini yang dapat dilihat daripada gambar merupakan nilai distribusi amplitudo pada langkah waktu ini dan langkah posisi tertentu, di mana YIJ+1 ini merupakan
nilai benar nilai YIJ+1 ini didapatkan pada nilai notasi matris tadi. Nah, ini YIJ+1 ini ditambah, nah nilai A inverse ini dipindahkan ke ruas kanan, yaitu menjadi A inverse. Nah, merupakan nilai ini. Nah, merupakan ini nilai akhir dan mendapatkan hasil tersebut gambar, yaitu perawatan gelombang pada tali yang dikaitkan, di mana ini distribusi amplitudo terhadap pada waktu tertentu dimulai dari 0 sampai 0,8 dan untuk posisinya sama 0 sampai 1 pada langkah waktu tertentu dan posisi masing-masing pada sama. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.